Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini hari Selasa, tanggal 27 Juli tahun 2021. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari mengawali kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan di mana Yesus memberikan penjelasan kepada para muridnya arti perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tampaknya sekalipun sudah terbiasa mendengarkan berbagai perumpamaan, bukan berarti para murid sudah bisa memahami berbagai ajaran Tuhan Yesus. Para murid pun terkadang masih lamban dalam mengerti ajaran-ajaran gurunya. Mereka masih sering bertanya lagi tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikannya. Meski demikian, Yesus tetap sabar dan menjelaskan berulang-ulang kepada para muridnya. Bercermin dari Injil hari ini, kita bisa menimba dari Yesus sendiri kekuatan baru untuk menjadi orang-orang yang sabar, bahkan super sabar. Karena kesabaran itu menjadi salah satu wujud kasih kita terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Hidup dalam iman adalah sebuah perjuangan. Karena di dalam iman kita mengetahui segala ajaran yang telah ditaburkan Yesus dalam hati dan budi kita. Memang dibutuhkan sebuah perjuangan dalam pergulatan hidup untuk menjadi benih itu tumbuh dan berkembang.
Perjuangan itu berhadapan dengan tantangan dari si setan, dari kuasa kejahatan. Dia yang menaburkan benih kejahatan dalam hati dan lingkungan hidup kita. Maka kita harus menang dalam pertarungan melawan kejahatan itu. Karena kejahatan selalu ada dan selalu mengintip di saat kita sedang berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Sebenar dan sebaik apapun kita, selalu saja dihadapkan pada tantangan dan kesulitan. Dan setan pun tidak berhenti mengintai kita. Dia menunggu saat yang tepat untuk mencobai kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada kita, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Marilah kita bersama-sama terus berjuang untuk memenangkan kebaikan dengan memilih melakukan segala sesuatu yang baik dan benar yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberi kuasa kepada kita dan yang telah menabur segala sesuatu yang baik, yang benar untuk kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tambahlah iman dalam diri kami, agar kami bersama rahmat-Mu mampu melakukan segala yang baik yang berasal daripada-Mu. Kami mohon kepada-Mu, semoga kami mampu bertahan untuk menghidupi sabda putra-Mu dalam kebaikan dan kebenaran. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.